Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Ziri Safkan Laksana dengan NPM 333416004. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ali Alhamidi selaku dosen pembimbing tugas akhir saya dan penelah 1, Ibu Yeni Muryani Zulaida selaku penelah 2, dan Ibu Indah Uswatun Hasanah selaku penelah 3. Hari ini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Analisa Kekerasan dan Ketahanan Korosi pada Baja Perkakas H13 dengan metode plasma nitriding dengan variasi temperatur dan waktu. Adapun outline yang akan saya bahas yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta daftar pustaka. Selanjutnya yaitu masuk ke pendahuluan. Seperti yang dapat dilihat pada tabel, itu merupakan tabel jenis kendaraan pada tahun 2018 yang ada di Indonesia. Banyak sekali atau beragam sekali jenis kendaraan yang ada di Indonesia, yaitu seperti mobil bus, mobil angkutan umum, mobil barang, dan sepeda motor. Dan itu jumlahnya mencapai sekitar 146 juta kendaraan. Seiring dengan bertambahnya jumlah kendaraan yang ada di Indonesia, hal itu pula akan berbanding lurus dengan meningkatnya permintaan akan spare part atau bagian-bagian dari kendaraan bermotor itu sendiri. Nah, salah satu metode yang digunakan oleh industri-industri yang bergerak di bidang otomotif yaitu dengan metode dice casting atau pengecoran. Namun, pada proses pengecoran itu sendiri, cetakan itu sering mengalami kegagalan atau kerusakan. Kerusakan-kerusakan yang terjadi pada cetakan pengecoran itu ya salah satunya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut, yaitu terjadi korosi atau degradasi pada material cetakan yang digunakan untuk proses pengecoran karena adanya temperatur tinggi. Nah, pada tabel selanjutnya itu merupakan bahan-bahan yang digunakan dalam proses pengecoran, yaitu ada zinc, ada aluminium, ada kuningan. Nah, namun pada proses pengecoran tersebut cetakan itu sering mengalami kegagalan. Nah, oleh sebab itu maka harus dilakukan proses plasma nitriding atau nitridasi plasma, yaitu proses perlakuan permukaan untuk melapisi si cetakan yang akan digunakan sebagai proses pengecoran. Nah, seperti yang dilihat pada tabel, ketika terdapat lapisan nitrida atau oxide layernya, maka itu akan menurunkan degradasi material tersebut atau kehilangan material cetakan saat proses pengecoran itu terjadi. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah dari penelitian saya. Yang pertama yaitu untuk menganalisa pengaruh dari temperatur dan waktu terhadap ketebalan lapisan hasil proses nitridasi plasma. Dan yang kedua yaitu untuk menganalisa pengaruh dari temperatur dan waktu terhadap perubahan nilai kekerasan dan ketahanan korosi pada baja perkakas IC-H13. Selanjutnya ada tujuan dari penelitian saya. Itu yang pertama untuk mempelajari pengaruh dari temperatur dan waktu terhadap ketebalan lapisan hasil proses nitridasi plasma. Dan yang kedua yaitu untuk mempelajari pengaruh dari temperatur dan waktu terhadap perubahan nilai kekerasan dan ketahanan korosi pada baja perkakas IC-H13. Selanjutnya yaitu ada hipotesis awal. Itu yang pertama, ketika semakin tinggi temperatur dan semakin tinggi waktu, maka ketebalan yang dihasilkan dari pada baja H13 hasil proses nitridasi plasma maka akan semakin tinggi. Nah, selanjutnya yaitu ada ketika semakin tebal lapisan yang dihasilkan, maka perubahan nilai kekerasan itu akan semakin meningkat dan ketahanan korosi pada baja IC-H13 itu akan semakin meningkat pula. Selanjutnya saya akan membahas tinjauan pustaka, yaitu yang pertama yaitu ada material yang digunakan. Yaitu material yang digunakan pada proses penelitian ini yaitu material H13, di mana material H13 ini termasuk ke dalam baja medium karbon, di mana kandungan karbon pada H13 itu yaitu berkisar antara 0,32 sampai 0,45% karbon. Material H13 ini sendiri itu memiliki karakteristik tersendiri, yaitu memiliki hardenability yang tinggi, memiliki ketahanan abrasi yang tinggi, serta memiliki ketahanan korosi yang tinggi.
Tinjauan pustaka selanjutnya yaitu nitridasi plasma atau biasa kita sebut dengan plasma nitriding. Plasma nitriding ini termasuk ke dalam proses perlakuan permukaan atau surface treatment, di mana nitridasi plasma ini itu terjadi ketika adanya penembakan ion-ion nitrogen pada permukaan material H13 dari mesin plasma tersebut. Nitridasi plasma ini terjadi pada material H13 yang sudah dilakukan proses pemanasan, dan proses nitridasi plasma ini terjadi pada ruang hampa atau ruang vakum udara. Kemudian setelah melalui proses plasma nitriding atau nitridasi plasma, maka akan terbentuk zona-zona atau lapisan. Lapisan-lapisan itu akan terbagi menjadi dua, yaitu lapisan senyawa dan zona difusi. Lapisan senyawa atau biasa disebut dengan white layer. Itu fase-fase yang terbentuk dalam white layer tersebut itu fase epsilon Fe 2,3N dan fase gamma Fe 4N. Fase-fase epsilon Fe 2,3N itu akan lebih mendominasi pada permukaan baja H13 yang telah melalui proses nitriding atau nitridasi plasma. Kemudian semakin jauh jarak antara inti dengan permukaan, maka fase epsilon Fe 2,3N tersebut akan semakin berkurang. Karakteristik dari fase yang dihasilkan pada lapisan senyawa yaitu akan memiliki ketahanan korosi yang baik, serta akan memiliki wear resistance yang baik atau ketahanan aus yang baik. Selanjutnya yaitu ada zona difusi. Zona difusi itu akan membentuk karakteristik yang berbeda dari lapisan senyawa, yaitu di mana pada zona difusi itu akan membentuk karakteristik yaitu ketahanan fatik yang baik. Tinjauan pustaka selanjutnya yaitu ada jenis-jenis dari proses nitriding sendiri, yaitu dimana yang pertama ada proses salt batch nitriding, dan yang kedua itu ada gas nitriding, dan yang ketiga adalah nitridasi plasma. Nah, proses nitriding yang digunakan dalam proses penelitian ini yaitu nitridasi plasma, dimana nitridasi plasma ini memiliki keunggulan-keunggulan atau kelebihan dibandingkan dengan salt batch nitriding dan gas nitriding, dimana kelebihan dari nitridasi plasma itu yaitu memiliki kecepatan proses yaitu 50-50% lebih cepat dibandingkan dengan salt based nitriding dan gas nitriding. Kemudian hasil dari proses nitridasi plasma ini memiliki hasil atau kualitas yang lebih bersih karena dilakukan di ruang hampa udara atau di ruang vakum udara. Dan yang terakhir yaitu kelebihan dari nitridasi plasma itu sendiri yaitu prosesnya dapat dilakukan pada semua baja. Selanjutnya yaitu ada metode penelitian yang dapat dilihat pada diagram alir berikut. Material yang digunakan yaitu material IC H13. Kemudian dilakukan proses pemotongan dengan ukuran 25 x 40 x 10 mm. Kemudian dilakukanlah proses hardening dengan temperatur 1030 derajat Celcius dengan waktu 3 jam dan dilakukan proses quenching dengan media pendingin nitrogen. Lalu dilakukanlah proses karakterisasi dengan menggunakan 3 pengujian, yaitu pengujian komposisi, pengujian metalografi dengan mikroskop optik, dan pengujian micro hardness Vickers. Lalu dilakukanlah proses plasma nitriding atau nitridasi plasma, yaitu dengan menggunakan komposisi gas 80% nitrogen dan 20% hidrogen. Lalu digunakan variasi temperatur sebesar 450, 550, dan 650 derajat Celcius, serta variasi waktu sebesar 2, 3, dan 4 jam, serta tekanan 2 mbar, frekuensi 8 kHz, dan tegangan 500 sampai 700 volt. Kemudian setelah itu dilakukanlah proses pengujian kembali, yaitu pengujian SEM, pengujian metalografi dengan mikroskop optik, dan pengujian micro hardness Vickers. Lalu dilakukanlah proses pengujian korosi dengan metode polarisasi menggunakan larutan natrium klorida sebesar 3%. Kemudian setelah itu dilakukan proses pengujian kembali, yaitu pengujian SEM dan pengujian kekerasan micro hardness Vickers. Lalu dapat diambil datanya, kemudian dilakukan proses pembahasan dan dapat ditarik kesimpulan. Berikut merupakan diagram alir dalam penelitian ini. Selanjutnya yaitu ada alat dan bahan yang digunakan dalam metode penelitian ini, yaitu dapat dilihat sebagai berikut.
Kemudian yang terakhir yaitu ada daftar pustaka. Berikut ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam penelitian ini. Mungkin sekian presentasi seminar proposal tugas akhir saya. Ini kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.